pagi hari ini saya ingin sharing mengenai ketekunan dan tekanan. Ini sesuatu yang selalu ada dalam kehidupan kita, ketekunan dan tekanan. Tapi mari kita baca dulu ayat-ayat pengantarnya di Yakobus pasalnya yang pertama. Yakobus pasalnya yang pertama, ayat kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Di sini yang saya mau tarik sebagai pembahasan kita pagi hari ini. Pencobaan itu ada tekanan, ya. Pencobaan itu adalah tekanan, tapi tekanan dari luar itu akan menghasilkan ketekunan kita. Sekarang siapa yang menang itu akan menentukan bagaimana kita bisa bertahan di dalam kehidupan ini. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh tak berkekurangan sesuatu apapun. Ya, jadi dari 3 ayat ini kita bisa lihat bahwa tekanan itu memang ada dari luar. Ya. Dan saya mau katakan tekanan itu ada dari luar juga ada dari dalam. Yang dari dalam disebut ketekunan kita. Selama tekanan itu tidak bisa menembus manusia jasmani kita, ya, kalau roh tidak bisa ditembus, percayalah Bapak-Ibu Saudara, Alkitab mengatakan roh kita dilindungi oleh roh Allah. Roh kita satu dengan roh Allah. Tidak mungkin itu ditembus oleh tekanan. Selama tekanan itu tidak menembus kepada jiwa, tidak mempengaruhi roh, tidak mempengaruhi pikiran kita, maka tekanan itu hanya akan membuat kita menjadi lebih kuat. Selama tidak menembus. Karena untuk kita menjadi kuat, iman kita atau daya tahan kita, kita perlu sparring. Ya, tapi kalau dibilang bahwa pencobaan itu membuat iman kita bertambah besar, itu kebenaran yang half truth sifatnya, tidak sesungguhnya demikian. Ya, karena kalau dibilang bahwa pencobaan ini membuat orang menjadi beriman, maka di seluruh dunia sejak pandemi itu maka akan muncul orang-orang beriman, karena pencobaan itu begitu berat. Ada banyak orang kehilangan orang-orang yang dikasihi, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Nah, kalau kita katakan bahwa tekanan akan membuat iman kita bertumbuh, maka di dunia sekarang akan muncul pahlawan-pahlawan iman atau raksasa-raksasa iman, tapi ternyata tidak. Nah, di satu sisi kita lihat kebenaran firman Tuhan bahwa tekanan itu selama dia tidak menembus, tidak mempengaruhi pikiran kita, selama itu tidak bisa menembus, meruntuhkan ketekunan kita, tekanan itu hanya membuat kita menjadi lebih kuat. Ya, setuju itu ya. Nah, tekanan seperti begini, Bapak Saudara ya. Kalau misalnya kapal atau perahu yang sedang berjalan, sedang berlayar, ada tekanan air di sekitarnya. Selama perahu itu tidak bocor, perahu itu tidak akan tenggelam. Perahu itu akan malah bisa menggunakan kendali atau kemudinya bisa melaju lebih cepat. Karena tekanan itu membuat perahu itu malah di atas, mengatasi segala sesuatu. Ya, seekor burung elang pada waktu dia terbang, tekanan dari udara, tekanan dari angin selama tidak merusak tubuhnya itu akan membuat dia makin terbang makin tinggi. Nah, itu sebabnya mengapa firman Tuhan berkali-kali mengatakan kamu perlu ketekunan, karena dalam ketekunan itu tekanan dari luar hanya akan membuat kita bertambah naik, tidak akan menjatuhkan kita. Nah, apa itu ketekunan? Ketekunan itu adalah salah satu buah roh yang dikerjakan Roh Kudus, ya, itu ada di dalam salah satu buah roh. Ya, kesabaran seperti itu tidak boleh bocor. Ada bagian lain di dalam Alkitab di 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 berkata begini, kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Ya. Kalau bicara nabi palsu ini mengarah kepada perkataan-perkataan yang menekan kita, yang menghukum kita, mendiskreditkan kita. Kita sudah mengalahkan. Mengapa? Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Jadi roh Allah yang adalah kuasa,
itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia yang berbicara menekan kita. Nah, itu sebabnya Roh Kudus atau Allah menaruh rohnya di dalam kita supaya sebesar apapun tekanan-tekanan yang datang dari luar, itu bukannya membuat kita jatuh, malah membuat kita naik. Maka ditaruh roh Allah di dalam kita. Tapi itu, saudara-saudara, tidak terjadi secara otomatis. Allah ingin mengerjakan rohnya, mengeluarkan rohnya untuk berpengaruh atau berefek di dalam pikiran kita, yang pertama ya. Kemudian juga berdampak di dalam tubuh kita. Ya, sekali lagi, Allah menaruh rohnya di dalam kita, menjadi satu kita dengan roh Allah. Ya, ada Roh Kudus di dalam kita, supaya roh itu keluar, memberi dampak kepada jiwa kita. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Maka Allah ingin supaya rohnya itu bisa merubah pola pikir kita, sehingga kita bertransformasi di dalam pola pikir. Ya, jadi di dalam jiwa kita, dampak dari roh adalah membuat kita tertransformasi di dalam pola pikir. Sehingga kita menjadi manusia yang berpikir seperti Kristus berpikir. Kemudian ke tubuh kita, roh itu memberikan kesehatan. Jadi tekanan dari dalam itu memberikan kesehatan. Itu tidak terjadi otomatis, Bapak-Saudara. Di dalam tubuh kita, atau keluar kepada tubuh kita, di Roma 8 ayat 11 katakan, kalau Roh Kudus yang pernah menibahkan Yesus Kristus bangkit dari orang mati, diam di dalam kita, maka dia akan membangkitkan kita oleh rohnya. Dia adalah roh, tapi membangkitkan oleh rohnya. Bagaimana rohnya membangkitkan atau menghidupkan tubuh kita yang fana ini? Dengan cara roh itu berbicara, itu keluar sebagai tekanan. Nah, tentu nanti dari luar akan ada lagi gejala-gejala penyakit yang membuat seolah-olah apa yang kita katakan tidak ada dampaknya. Itu namanya tekanan dari luar. Maka kita perlu ketekunan untuk mengcounter tekanan. Ya, saudara, tekanan di dalam roh kita itu besar. Ya. Semakin kita ditekan di satu sisi, semakin kita fokus di tekanan itu. Kita satukan pikiran kita bahwa tekanan itu tidak bisa mengalahkan kita, maka tekanan itu akan kalah dengan sendirinya. Saya kasih ilustrasi begini. Kalau kita pegang selang air dengan diameter agak besar, ada debit air yang keluar lewat situ. Kalau kita tidak tekan selang itu air akan keluar walaupun banyak, tapi mungkin hanya sekitar 30 cm ke depan dia jatuh. Kalau kita tekan saja ujung selang itu, maka dia bisa loncat lebih lagi, lebih jauh lagi, bisa sampai 1-2 meter. Bahkan kalau tekanannya kuat, kita tekan sedikit, dia akan muncrat atau loncat, bisa sampai 5 meter, saudara. Padahal sebetulnya tekanannya hanya itu saja, cuma diperkecil, difokuskan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya mengapa Allah ingin kita fokus, ya. Allah ingin pikiran kita terpusat hanya kepada Dia, ya, yang utama kepada Dia, supaya semua yang ada di dalam roh kita yang adalah kepenuhan Allah itu bisa betul-betul keluar, memancar ke dalam jiwa kita, membuat jiwa kita, pikiran kita tertransformasi. Pola pikir kita tidak lagi sama. Tidak lagi sama, saudara, ya. Karena pikiran kita akan ditekan oleh berita-berita setiap hari. Kemudian tubuh kita yang bersentuhan dengan alam yang sudah jatuh ini, ada virus, ada pandemi, kemudian kita mau tidak mau bergesekan dengan orang-orang yang punya penyakit atau orang-orang yang terkena virus. Allah ingin supaya kita tidak terkena atau tidak terdampak oleh semua itu. Dengan kata lain, Allah tidak ingin kita anak-anaknya kalah di dalam tubuhnya, di dalam jiwa pola pikirnya. Itu sebabnya Allah memberikan satu buah roh yang namanya ketekunan. Apa itu ketekunan? Ketekunan itu manfaatnya adalah untuk menghadapi tekanan. Ya, konteksnya di Yakobus bilang, pencobaan itu dihadapi dengan ketekunan. Ya, jadi bukan berarti kita ikut Tuhan tidak ada pencobaan. Pencobaan tetap ada. Tetapi bukan berarti pencobaan harus atau bisa membuat kita jatuh tergeletak. Kita harus bertekun. Atau begini, saya katakan begini, ya. Di dalam kita ada spirit, ada pressure, ada power, ada tekanan, ada kuasa yang bisa mengalahkan semua
yang menghampiri hidup kita. Dan itu tidak otomatis. Perlu campur tangan kita untuk memperlakukan Holy Spirit atau Roh Kudus. Itu sebabnya berkat yang kita terima setiap kita pulang gereja selalu adalah damai sejahtera, hidup berkat Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat. Ini kuncinya, persekutuan yang erat dengan Roh Kudus. Itulah yang membuat kita, yang bisa membantu kita bertekun. Karena semua kemenangan kita itu sifatnya spirit, maka Roh Kudus yang adalah spirit, dialah yang bisa membuat kita menang atau tekun sampai mendapatkan kemenangan. Hanya dua hal yang Alkitab tuliskan mengenai bagaimana kita memperlakukan Roh Kudus sebagai pribadi yang harus kita hormati di dalam hidup kita. Hanya dua hal. Yang pertama, jangan dukakan Roh Kudus. Yang kedua, jangan padamkan Roh Kudus. Cuma dua. Jadi Tuhan Yesus atau Allah Bapa tidak bikin kita sulit, saudara ya. Hanya dua saja. Jangan dukakan Roh Kudus, jangan padamkan Roh. Efesus 4 ayat 30 bilang begini. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Meterai kita adalah Roh Kudus karena kita tidak dilibatkan dalam perjanjian antara Kristus dan Bapa. Ya, disahkan gitu loh. Disahkan. Kita ditaruh di dalam diri kita Roh Kudus sebagai tanda sah. Ini milik Allah dan berhak menerima janji Allah. Tapi jangan lupa, Roh Kudus adalah bukan benda mati. Dia adalah spirit, hidup, roh yang hidup. Oleh karena itu, untuk kita bisa masuk ke dalam perjanjian dan menerima manfaat setiap janji-janji Allah, kita harus mendengar suara meterai kita, atau suara Roh Kudus. Karena dia yang akan mengajarkan segala sesuatu yang Allah ingin kita dapatkan dan Allah ingin kita lakukan. Dan dialah yang melakukan di dalam kita, baik kemauan maupun kekuatan. Nah, apa yang dimaksud dengan jangan mendukakan Roh Kudus? Saya baca ya secara sepintas konteksnya ya. Ayat 29, tadi ayat 28, saya baca ayat 30 tadi ya. Sekarang saya baca ayat 29-nya. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya. Jangan ada perkataan kotor. Kemudian ayat 30, ayat yang tadi kita baca, jangan mendukakan Roh Kudus yang memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31 dan 32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi, koridor yang harus kita jalani, atau syarat pertama yang harus kita jalani, jangan mendukakan Roh Kudus. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya manusia lama kita mati betul-betul. Jadi tidak mendukakan Roh Kudus berurusan dengan manusia, dengan jiwa kita, yang adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, kalau saya bilang manusia lama kita, nanti kita confused, kita bingung. Manusia lama kita sudah disalibkan, yaitu natural dosa kita. Tapi jiwa kita masih yang lama, tubuh kita masih yang lama. Kalau seseorang menerima Kristus, maka jiwanya yang tadinya mungkin orangnya agak-agak punya temperamen yang kurang baik, ya, misalnya pemalas atau pemarah, segala macam lah ya, fitnah, itu tetap sama, sekalipun dia menjadi manusia baru. Lalu tubuhnya yang tadinya ada penyakit, tetap ada penyakitnya. Nah, jangan mendukakan Roh Kudus adalah supaya manusia lama, program lama yang ada di dalam jiwa kita, sifat-sifat kita yang kurang baik, itu dikikis habis. Termasuk juga penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita itu dikikis habis. Nah, jangan mendukakan Roh Kudus, artinya jangan berbicara sesuatu yang mengkonfirm keadaan lama kita, mengkonfirmasi. Tapi kita harus ucapkan sesuatu yang apa yang Allah katakan mengenai jiwa kita. Jiwa kita tidak ada ketakutan, jiwa kita tidak lagi dikuasai oleh pikiran-pikiran yang buruk. Jangan berpikir misalnya begini,
seseorang tuh biasanya kalau lihat keturunan di atasnya, dia lihat ada penyakit, misalnya orang tuanya meninggal karena sakit tertentu, gitu ya. Maka nanti dia berpikir ini secara genetika akan turun kepada saya, nanti saya ada kemungkinan mengalami hal yang sama dengan orang tua saya. Nah, itu pikiran lama harus dimatikan, tidak boleh dibicarakan. Itu mendukakan Roh Kudus. Ya, tapi kan ini dari orang tua saya. Roh Kudus akan bilang, aku orang tuamu, Bapak spiritualmu. DNA-mu berubah. Jadi kalau ada orang tuanya meninggal karena satu sakit tersebut, atau misalnya ada orang bilang ada semacam kutuk perceraian lah, kutuk terlalu sial gitu ya, itu tidak boleh lagi berlaku di dalam setiap kita anak-anak Tuhan. Maka perkataan kita harus diselaraskan dengan firman Tuhan bahwa semua kutuk, semua penyakit turunan berhenti di dalam diri kita karena kita sudah convert menjadi manusia baru di dalam Kristus. Kita tidak boleh lagi takut. Pikiran kita tidak boleh lagi takut. Apakah itu bisa muncul? Bisa. Gejalanya bisa muncul. Bisa, ya. Karena gejala itu akan mencoba. Tapi perkataan kita itu harus tetap tekun memperkatakan bahwa itu tidak boleh terjadi dalam keluargaku yang sekarang. Di sini saya katakan ketekunan dan tekanan ini akan berlawanan. Kalau ketekunan kita kalah, maka ketekunan kita akan menjadi tekanan bagi diri kita sendiri dan kita ambruk karena tekanan itu semakin kuat. Kita berkolaborasi dengan tekanan untuk menekan diri kita. Jadi tidak boleh. Kalau ada penyakit datang misalnya, kita tahu tidak ada dari kita yang ingin sakit, saudara. Tapi karena satu dan lain hal terkena misalnya dalam masa pandemi ini, jangan malah takut, saudara. Karena itu tekanan sifatnya dari luar. Ingat, terlebih besar roh yang ada di dalam kita. Artinya apa? Pressure-nya lebih kuat dari dalam untuk keluar, untuk menyembuhkan dan membuat kita hidup dalam sukacita. Maka kita harus jaga perkataan kita, jangan memperkatakan yang negatif. Jadi sekali lagi, tidak mendukakan Roh Kudus, itu tujuannya adalah mematikan manusia daging. Itu sebabnya dalam kitab Roma dan Efesus berkali-kali dikatakan matikan kedaginganmu, matikan kedaginganmu, jangan entertain kedaginganmu. Itu adalah supaya tidak mendukakan Roh Kudus. Ya. Yang kedua, batas kedua, ya, kita dibatasi. Yang pertama jangan mendukakan Roh Kudus. Batas di sebelahnya lagi adalah jangan padamkan roh. Apa itu konteksnya? Kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 19. 1 Tesalonika 5, saya harus bacanya dari ayat 16 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ya, bersukacita. The joy of the Lord is your strength, power. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lalu ayat 19, janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Nah, ya. Jangan padamkan roh, jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Saya mau katakan bahwa jangan padamkan roh, itu artinya mengingatkan kita bahwa ada tekanan yang kuat, ada power di dalam kita, atau kita punya spirit yang kuat. Dengan kata lain, peringatan untuk jangan padamkan roh adalah peringatan untuk kita semua bahwa manusia roh kita itu harus keluar memancar. Ya, jadi kalau saya gabungkan tadi ya, jangan dukakan roh itu untuk mematikan manusia lama kita, ya, sisa-sisa pikiran dan keadaan tubuh manusia lama. Jangan padamkan roh itu untuk membuat roh kita keluar memancar. Itu sebabnya Yesus datang sebagai kasih karunia mengajar kedua ini. Mematikan manusia daging dan menghidupkan manusia spiritual. Lalu di sini dikatakan ayat 20, jangan anggap rendah nubuat. Nah, nubuat di dalam perjanjian baru itu adalah memperkatakan Injil, atau memperkatakan sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab yang diinspirasi oleh Roh Kudus yang sudah pasti terjadi dalam hidup kita. Semua hal baik, kesembuhan, kelimpahan, perlindungan, sekalipun di tengah-tengah penganiayaan, kita akan mendapat kekuatan, itu adalah nubuat.
Jadi nubuat itu tidak selalu kita berbicara sesuatu seperti peramal, saudara ya. Tidak. Ya. Nubuat itu adalah membicarakan Injil. Nah, saya tidak punya waktu untuk membuka, nanti lain waktu kita akan sentuh area ini, bahwa setiap kita bisa bernubuat, kata Alkitab. Artinya setiap kita bisa menginjil. Ya. Nah, nubuat ini harus tidak boleh dianggap remeh, karena kadang-kadang remeh, saudara. Ya. Kita bilang, kalau kita ketemu orang, lalu orang itu mengalami hal yang kurang baik, maka kita cenderung mengatakan, coba aja ini, coba aja itu. Kita mencoba menolong. Tapi kenapa tidak katakan, di dalam Kristus, engkau keluar dari masalah itu. Penyakitmu sudah disembuhkan kok. Masalahmu sudah ada jawabannya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan akan membuat kau sembuh, Tuhan akan menjadi hikmatmu. Itu sudah nubuat, saudara. Ya, kalau kita membagikan firman itu sudah nubuat. Mengapa kita perlu bernubuat? Mengapa tidak boleh menganggap remeh nubuat dan perlu bernubuat? Kita buka di Kisah Rasul pasal 2. Ketika Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, dia menyebutkan ini. Dia mengutip dari kitab Yoel ayat 17, saya mulai ya, Kisah 2 ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Tuhan, kita hidup di hari-hari terakhir, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki, perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Perhatikan kalimat ini. Dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi. Ya, stop di situ. Dan saya ulangi lagi ya, mereka, siapa mereka ini? Semua anak-anak Tuhan akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mukjizat. Nah, ini disebut power yang keluar dari perkataan kita. Kita bernubuat, Allah melakukan mukjizat. Kalau kita tidak bernubuat, maka tidak terjadi mukjizat. Itu sebabnya kitab Markus pasal terakhir, waktu Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya, dikatakan, maka murid-muridnya bernubuat atau memberitakan Injil, dan Tuhan turut bekerja mengkonfirmasi perkataan Injil. Ya, bisa dimengerti di sini ya, bahwa bernubuat atau memperkatakan Injil, memberitakan kesembuhan, kelepasan, jaminan jawaban doa dari Tuhan, itu akan disertai oleh perbuatan mukjizat dari Allah. Ya, sekali lagi saya ulangi, saya kembali ke 1 Tesalonika 5 ayat 19. Jangan padamkan roh, kemudian jangan anggap rendah nubuat, karena Allah akan membuat mukjizat, kemudian uji segala sesuatu, peganglah yang baik. Yakinkan, uji di sini yakinkan bahwa yang kita ucapkan ada tertulis di Alkitab. Karena Allah hanya mengkonfirmasi apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus yang ada di dalam kita adalah power, pressure, tekanan yang siap menghalau setiap tekanan dari luar. Setiap kita punya, Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya jawaban terhadap masalah penyakit, masalah keuangan, setiap kita. Dan itu tidak terjadi otomatis. Kita perlu bekerja sama dengan Roh Kudus yang adalah meterai dalam hidup kita. Dengar perkataannya, bergaul dengan firman-Nya. Setiap kita punya itu. Jadi setiap kita bisa keluar dari masalah. Karena semua tekanan itu berlaku umum untuk semua manusia. Semua masalah penyakit, masalah keuangan, masalah apapun, itu sifatnya umum. Makanya 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, semua pencobaan yang kita alami adalah sifatnya umum. Untuk seseorang menjadi kalah dengan tekanan, ya, karena semua pencobaan yang di dunia ini, itu levelnya dari yang paling rendah sampai yang paling menyakitkan. Bisa membuat orang frustasi, bisa membuat orang menjadi gila, sakit ingatan, bisa membuat orang bunuh diri. Tekanan itu bukan tekanan yang ringan, saudara. Tekanan dari dunia ini bervariasi dari yang ringan sampai yang paling berat. Nah, untuk seorang anak Tuhan bisa kalah dengan tekanan itu, dia harus menjadi seorang yang umum, yang common, yang biasa-biasa. Biasa-biasa artinya hidup seperti manusia biasa. Tidak bergaul dengan firman, tidak membaca Alkitab, atau tidak bertekun di dalam pengajaran,
yang ditulis di dalam Alkitab, maka pada saat itu dia akan bisa terkena tekanan. Umum itu sifatnya. Tapi dilanjutkan di situ, pada saat kita mengalami tekanan, Allah akan memberikan jalan keluar. Siapa itu jalan? Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Allah memberikan Yesus di dalam kita sebagai tekanan yang jauh lebih kuat dari tekanan yang datang dari luar. Itu sebabnya sebelum tekanan datang, Allah ingin kita hidup dalam persekutuan yang indah dengan Roh Kudus. Nah, ini disebut grace, hidup di dalam grace, yaitu hidup dalam kasih karunia, hidup dalam persekutuan. Jangan hanya diterjemahkan pengampunan dosa, itu benar ya. Dosa kita dosa kita diampuni, pelanggaran kita pun tidak diperhitungkan. Tapi kalau kita bermain-main dengan dosa dan bermain-main dengan pelanggaran, itu akan membuat kita menjadi umum, menjadi manusia yang umum biasa gitu. Jadi dan yang parahnya bisa membuat kita bimbang. Kebimbangan ini membuat kita tidak dapat menerima apa-apa. Ya, ada banyak cara iblis yang disebut dengan strategi. Ya, iblis itu tidak punya kekuatan, tapi hanya punya strategi. Bagaimana membuat anak-anak Tuhan menjadi manusia yang umum. Dialihkan perhatiannya, misalnya dengan tertarik dengan doktrin tertentu. Katakanlah doktrin yang baik, kasih karunia. Tertarik dengan doktrin sehingga dia bergaul dengan doktrin, tidak bergaul dengan iman, dengan Roh Kudus sendiri. Ya, itu tidak akan ada manfaatnya kalau kita bergaul dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu hidup, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Tapi kalau bergaul hanya dengan doktrin, itu akan menjadi manusia biasa. Sifatnya pengetahuan tidak menjadi sesuatu yang hidup dalam diri kita. Sehingga kalau datang masalah, itu akan seperti berat sekali menghadapinya. Padahal sebetulnya tekanan dari dalam untuk menyelesaikan masalah itu harusnya lebih kuat. Ya. Bayangkan Tuhan Yesus itu hidup itu adalah contoh kehidupan seorang manusia Allah. Ketika dia ada di tengah-tengah perahu bersama murid-murid, lalu datang angin keras, angin badai yang akan menenggelamkan perahu. Beda jauh ya, murid-muridnya panik, tapi Tuhan Yesus bisa tidur dan harus dibangunkan untuk dia bisa menyelamatkan semua isi perahu. Dan bangun-bangun juga tidak panik, saudara. Malah dimarahin muridnya. Pertama yang dia marahin adalah masalahnya. Angin badai disuruh berhenti. Setelah itu murid-muridnya tegur. Hai kamu orang yang kurang percaya. Mengapa kamu takut? Nah, kalau kita manusia biasa akan menjawab Tuhan Yesus, ya iyalah takut. Orang hampir tenggelam kok. Dan ini gak main-main, saudara. Tenggelam di laut dalam suasana angin yang tiba-tiba datang tidak diduga. Ya takutlah. Ya, tapi Tuhan Yesus bisa bicara begitu dia tidak sedang show off, pamer kekuatan. Dia cuma bilang, kamu juga harusnya jangan takut. Kalau kita bicara seperti itu, dan berpikir seperti itu, berarti kan kita bukan berpikir sebagai manusia biasa. Kok tidak takut sih di tengah badai? Nah, itulah yang Tuhan inginkan. Kita tidak berjalan seperti manusia biasa, karena manusia biasa akan mudah dicaplok oleh tekanan. Ya, makanya 1 Korintus 10:13 itu kalimatnya saya suka baca dalam versi bahasa Inggris. Ya, bahwa tidak ada satu tekanan pun, tidak ada satu masalah atau pencobaan pun yang bisa, saya terjemahkan dalam bahasa sehari-hari, yang bisa mencaplok kita. Kecuali hanya masalah-masalah yang sifatnya umum, common. Semua orang juga mengalami. Ya, jadi supaya kalau iblis ingin membuat kita juga kalah oleh pencobaan itu, maka dia akan berusaha supaya kita menjadi manusia yang common. Oleh karena itu, Allah ingin supaya kita tidak common. Itu sebabnya ada gereja. Ya. Kemudian, ya, bagaimana Allah melindungi kita dari tekanan itu supaya dipastikan pressure atau tekanan dari ketekunan, atau saya mau katakan begini, tekanan dalam bentuk ketekunan yang Allah berikan di dalam hidup kita itu jauh lebih kuat, bisa mengatasi tekanan dari luar, pencobaan dari luar. Bagaimana supaya Allah menjamin itu ada di dalam kita? Kita baca sekarang di Efesus pasal 4. Ayat 7 mulai ya, pelan-pelan saya baca. Tetapi Efesus 4 ayat 7 ya. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kepada kita diberikan hidup dalam damai sejahtera bersama Allah. Ya. Menurut ukuran apa ukuran kehidupan itu? Ukuran Kristus. Ya, Kristus di dalam kita sebagai pengharapan kemuliaan. Jadi satu porsi yang diberikan pada kita adalah porsi yang tak terhingga.
Kristus di dalam kita tinggal. Kristus kepenuhan Allah, ya, di dalam Kristuslah seluruh kepenuhan Allah tinggal. Kemudian Kristus tinggal di dalam kita. Itu yang dimaksud dengan porsi yang diberikan pada kita. Dan itu harusnya menjadi tekanan yang jauh lebih kuat mengatasi pencobaan atau tekanan yang ada di luar. Harusnya ya. Nah sekarang supaya itu dipastikan keluar, ya, diagitasi atau keluar dalam kehidupan setiap kita, dilanjutkan di sini ayat 8, itulah sebabnya tatkala ia naik ke tempat tinggi, perhatikan ia naik ke tempat tinggi. Siapa ia? Kristus Yesus, manusia roh. Ia membawa tawanan-tawanan, semua tawanan. Ya. Yang menawan kita itu jadi tawanan dia, dipertontonkan sebagai kekalahan, sebagai pihak yang dikalahkan. Kolose katakan begitu. Ya. Yesus mengalahkan semua pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara dan dijadikan tontonan atas kemenangannya. Itu spirit. Kemudian ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, manusia ini bukan spirit. Ya, tapi terdiri dari manusia rohani dan ada darah dan daging, ada jiwa dan tubuh. Jadi spirit memberikan kepada manusia Allah kita di sini ya. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang bawah, dan ia telah turun, ia juga telah naik jauh melebihi semua langit untuk memenuhi segala sesuatu, dan ialah yang memberikan baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Saya loncat ke 1 Korintus 12, ada rupa-rupa pelayanan, ada rupa-rupa karunia, ada rupa-rupa perbuatan ajaib, tapi satu roh. Terus Yesus katakan kalau dia naik, dia akan memberikan Roh Kudus. Jadi kalau kita baca, kita kembalikan ke Efesus 4, bahwa semua nabi, rasul, pemberita itu adalah manusia spirit. Karena tadi saya katakan dia memberikan rupa-rupa pemberian kepada manusia, maka yang diberikan itu adalah juga manusia, tapi tidak boleh lepas dari spiritnya. Bapak Saudara bisa mengerti maksud saya ya? Dia naik sebagai hal yang spiritual, lalu dia memberikan kepada manusia yang notabene ada spiritnya, ada roh, ada tekanan yang kuat, tapi juga ada manusia dagingnya yang harusnya sudah mati. Itu sebabnya diberikan hal-hal yang sifatnya rasul itu manusia, nabi manusia, gembala manusia. Tapi di bagian lain dikatakan bahwa Roh Kuduslah yang melakukan rupa-rupa pelayanan itu, nabi, rasul, pemberita Injil. Jadi harusnya juga harus manusia spirit. Artinya, kita harus ada di bawah pelayanan orang-orang yang berjalan di dalam spirit. Tidak boleh sembarangan kita mendengar firman-firman dari orang-orang yang dasarnya adalah hikmat manusia tanpa Alkitab. Atau misalnya sekarang banyak hamba Tuhan yang jadi terjun kepada motivational talk, hanya bicara baik dan buruk. Bapak Ibu Saudara pasti bisa menilai ini. Filter kita adalah firman, ya. Kemudian untuk apa itu? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus, ayat 12, bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman atau unity in faith. Jadi bayangkan Bapak Saudara, kita ini manusia roh dan manusia daging, tapi kita bisa unity di dalam iman. Kita tahu iman dan Kristus adalah satu. Ya. Dibantu oleh 5 jawatan. Maka kita juga harus aware, saudara, mereka 5 jawatan yang ada di atas kita harus manusia spirit. Karena kita mengatakan, darah dan daging tidak bisa mengakses hal-hal yang spiritual. Itu sebabnya kita tidak akan pernah menjadi manusia spiritual kalau kita ada di bawah pengajaran yang bicaranya standar. Saudara ingin masuk surga, hidup baik, berbuat baik, semua baik-baik, tapi tidak pernah menekankan dengar Roh Kudus. Percaya engkau sudah sembuh. Karena beberapa ada bahkan anak-anak Tuhan yang menasihatkan kalau sakit terimalah, karena itu cobaan dari Tuhan. Cobaan dari Tuhan, padahal Alkitab katakan Tuhan tidak pernah memberi percobaan. Kalau ada malapetaka, ingat, koreksi dirimu. Itu adalah teguran dari Tuhan. Itu tidak ada dalam Alkitab, saudara ya. Lalu kalau berdoa juga meraung-raung, merengek-rengek. Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Padahal Tuhan sudah menurunkan Kristus. Bukan hanya belas kasihan, tapi tubuhnya sudah tercabik-cabik, sudah hancur. Itu udah lebih dari belas kasihan.
Jadi ada banyak hal perkataan-perkataan yang tidak dari spirit, tapi berasal dari hikmat manusia. Ya, gitu ya. Jadi kalau ada masalah, itu jangan selalu penghukuman, tidak. Penghukuman di Yohanes 12 itu, Tuhan Yesus pernah bilang begini, kalau aku ditinggikan, maka aku akan menarik semua. Nah, bahasa Indonesia dan beberapa terjemah menulis semua orang datang kepadaku. Tapi kata orang itu adalah ditambahkan. Aslinya tidak ada kata orang. Kalau aku ditinggikan, maka aku akan menarik semua kepadaku. Apa yang ditarik? Konteksnya, kalau kita baca 2-3 ayat di atasnya, di situ dikatakan, saya baca ya, supaya saya tidak salah mengutip ayat, sebentar. Itu ayat 32, dikatakan, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ada kata orang, tapi kata orang itu ditambahkan. Konteksnya di situ, ayat 31-nya malah ya. Tadi ayat 32, ayat 31 bilang gini. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Nah, itu disebut penghukuman atas dunia. Sekarang berlangsung penghukuman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa-penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan, aku akan menarik semua penghukuman itu jatuh kepada tubuh. Jadi konteksnya penghukuman. Yang ditarik adalah penghukuman. Sekarang kalau ada gempa bumi, ada angin ribut, ada banjir, ada apa, itu adalah proses alam. Tuhan tidak lagi menghukum manusia. Penghukuman itu jatuh ke tubuh Kristus. Jadi tugas kita sebagai Kristus di dunia ini adalah membantu mereka yang terkena problem. Oke, lalu Efesus pasal 6. Jadi Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kekuasaannya. Kuatlah dalam pressure di dalam kita, bahwa terlebih besar Dia yang ada dalam kita. Jadi kalau kita merasa kok pencobaan dalam hidupku besar sekali ya Pak ya, terlebih besar pressure di dalam kita yang akan membantu kita. Kemudian kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan atau kamu dapat berdiri melawan tipu muslihat, strategi. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat berdiri. Dengan perlawanan adalah berdiri. Jadi seluruh perlengkapan senjata Allah adalah bukan untuk mukulin iblis, tapi untuk membantu kita berdiri di atas janji-janji Tuhan. Jadi jangan terpecah konsentrasi kita dengan iblis. Iblis sudah kalah, dipertontonkan kemenangan Kristus atas dia. Ya, jadi jangan ikut-ikutan anak-anak mereka yang dalam doa selalu mempertontonkan kedahsyatan iblis. Saudara nggak usah ikut-ikutan. Kalaupun terpaksa terlibat, diam saja. Jangan cemari pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang tidak berasal dari Alkitab. Ya, kita dapat mengadakan perlawanan dan tetap berdiri setelah menyelesaikan segala sesuatu, lalu diberikan perlengkapan senjata Allah. Perhatikan, semua ini adalah sifatnya covering atau tudung rohani. Covering atau tudung rohani. Yang pertama, berdirilah tegak, berikat pinggang kebenaran. Apa itu ikat pinggang kebenaran? Ikat pinggang kebenaran yang paling tepat menerjemahkannya adalah Yesus Kristus sendiri. Saya akan bacakan bagi kita semua definisi dari ikat pinggang kebenaran. Yesus berkata kepada Petrus, ya, saya buka sebentar di Yohanes pasalnya yang terakhir. Yesus berkata kepada Petrus, ayat Yohanes 21 ayat 18, demikian firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Jadi kalau dia mengikat pinggang, dia berjalan suka-sukanya dia. Kalau ikat pinggangnya adalah ikat pinggang sendiri. Tetapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Jadi kalau Petrus diikat oleh orang lain, orang yang akan bawa dia. Makanya Petrus dibilang gimana seperti buluh yang gampang ditiup angin. Gimana angin? Tuhan tidak ingin kita hidup seperti bagaimana angin. Ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, sesudah dia mengatakan Petrus mengikat dirinya sendiri, lalu orang mengikat pinggangnya, dia bilang begini kepada Petrus, ikutlah aku. Siapa aku di sini?
Kristus. Bagaimana mengikut? Ikuti truth menjadi ikat pinggang kita. Jadi harusnya yang mengarahkan perjalanan kita adalah perkataan kebenaran yang kita ucapkan, bukan perkataan orang. Saudara tahu Petrus itu pada waktu berhadapan dengan Ananias dan Safira, ya Ananias berbohong. Petrus mengeluarkan perkataan sehingga Ananias mati dan Safira mati. Ya, ada berbagai pendapat yang mengatakan bahwa Ananias dan Safira itu bukan jemaat Tuhan. Karena Kisah Rasul punya keunikan atau ciri khas sendiri. Setiap kali dia bicara anak Tuhan, selalu dibilang ada seorang murid. Nah, itu pasti anak Tuhan. Khusus di Kisah Rasul ya. Tapi waktu dia bilang adalah seorang bernama Ananias, itu tidak pakai kata murid. Artinya Ananias hanya seorang simpatisan. Datang ke kumpulan anak-anak Tuhan yang pada saat itu lagi viral kan. Murid-murid Yesus itu lagi viral pada saat itu. Jadi mungkin Ananias ini diduga bukan murid Tuhan, hanya ikut-ikutan. Dan dia membohongi Petrus. Dan Petrus mengeluarkan perkataan sehingga Ananias mati. 3 jam kemudian istrinya juga berbohong, mati juga. Tapi orang yang sama, Petrus mengatakan Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Bagaimana ini mungkin terjadi? Bagaimana dia mengucapkan kutuk sehingga orang mati, padahal dia menulis di kitabnya sendiri, Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Artinya apa? Seringkali perkataan kita, kan Yesus katakan begini, kalau engkau mengatakan dosa orang terampuni, maka dosa itu terampuni, di Yohanes pasal 20. Ya. Tapi kalau engkau mengatakan dosanya tetap ada, maka dosanya tetap ada. Itu otoritas yang besar diberikan kepada kita. Makanya Tuhan katakan, jangan dukakan roh, perkatakan apa yang Yesus katakan. Karena dampaknya berbahaya, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ada Roh Kudus, kita bicara sembarangan, kita kutuk, nggak usah orang lain, anak kita saja, keluarga kita perkatakan yang tidak baik, bisa terjadi, saudara. Sebegitu bebasnya Tuhan taruh kuasa. Kita ini seperti anak kecil yang disuruh pegang granat, saudara. Kalau kita ledakan sembarangan, berbahaya. Ya. Beda dengan Rasul Paulus. Satu kali Paulus melayani, lalu diganggu sama orang berhari-hari. Pada waktu dia tidak tahan, baru dia keluarkan perkataan. Dan itu pun nggak mati dampaknya, hanya buta. Jadi tergantung kedewasaan kita menghandle power yang begitu kuat. Itu sebabnya Tuhan katakan, matikan kedagingan kita. Supaya kita tidak merugikan orang. Usahakan perkataan kita yang mendengarkannya mendapatkan damai sejahtera, bukan mendapatkan kematian. Jangan sampai kita mengutuk-utuk, karena bisa kejadian, saudara. Saudara tahu bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya punya messianic blessing. Itu tidak bisa kita sangkal. Kita punya messianic blessing. Apa itu messianic blessing? Pertama kali diturunkan kepada Abraham, dan dikatakan begini, terkutuklah mereka yang mengutuk engkau, diberkatilah mereka yang memberkati engkau. Itu adalah salah satu berkat yang paling berbahaya bagi musuh kita. Karena sekali itu beroperasi, maka orang yang menekan kita akan mengalami kejadian yang menyedihkan, saudara. Itu sebabnya kita disuruh mendoakan musuh kita, bukan mengutuk, saudara. Itu messianic blessing itu berbahaya. Bagi manusia, juga bagi penyakit. Kalau ada penyakit menyerang kita, kita bisa mengutuk penyakit itu untuk pergi. Ya, balik lagi. Berbaju sirah keadilan. Nah, baju sirah keadilan ini di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8 disebutkan baju sirah iman dan kasih. Keadilan di sini, di Efesus pasal 6 adalah righteousness atau natural Allah. Lalu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8 dikatakan, hendaklah kamu berbaju sirahkan iman dan kasih. Artinya, natural kita itu adalah kasih dan iman. Iman adalah belief systemnya, kasih adalah natural Allah. Jadi apa yang kita percaya harus sama dengan apa yang Allah percaya. Baru ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, persiapan untuk hal-hal yang mengenai Injil. Ya, bahasa Inggrisnya bilang, kakimu berkasutkan preparation of the gospel, preparation, persiapan. Kita harus siap kapanpun waktunya untuk memberi jawab, pertanggung jawab atas apa yang kita percayai. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jangan bayangkan panah ini menusuk kepala kita atau menusuk kita, saudara. Panah ini adalah perkataan. Perkataan yang bisa membuat kita down.
itu hanya bisa di-cover oleh iman. Ya, iman ini adalah spirit. Jadi hal-hal yang spirit tidak bisa ditusuk oleh hal-hal yang jasmani. Kemudian terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Saudara perhatikan semua yang diberikan Tuhan, yaitu pengharapan di kepala kita, lalu kasih dan iman, belief system di dada kita, kemudian ikat pinggang itu adalah perkataan kebenaran yang mengarahkan jalan hidup kita. Jalan hidup orang benar itu semakin terang seperti cahaya matahari, semakin jelas, semakin dalam pewahyuan. Kemudian kaki kita siap selalu memberitakan Injil. Kalaupun ada panah, panah itu akan padam oleh iman kita. Kemudian perkataan kita adalah firman Tuhan. Itu semua adalah tudung rohani yang diberikan kepada kita sebagai manusia percaya. Tudung rohani, ya. Perlindungan atau covering di dalam bahasa Inggrisnya. Nah, jadi aturan mainnya, saudara, ya, sama seperti 5 jawatan tadi. Nah, aturan mainnya, setiap kita yang mendapatkan tudung rohani, baik itu gembala, nabi, rasul, maupun ada satu lagi nih, orang suka ribut yang namanya bapak rohani. Sampai sekarang ada pengajaran yang kebablasan tentang bapak rohani. Bapak rohani itu bapak yang mengatur kehidupan anak-anak rohaninya, dari mulai semuanya, keuangannya, teman hidupnya, segala itu kebablasan. Karena kita sudah punya tudung rohani, maka mereka yang acting sebagai bapak rohani harus acting di dalam firman Tuhan. Bahkan sekarang ada pengajaran bapak rohani yang mengatakan bahwa dengan bapak rohani, kutuk bisa dikalahkan. Dengan bapak rohani, blessing dari Tuhan Yesus pasti sampai kepada kita. Ini dengan kata lain mengatakan bahwa Kristus tidak cukup, tudung rohani tidak cukup, harus tambah bapak rohani. Tapi bapak rohani adalah satu figur yang akan hadir dalam kehidupan setiap kita. Ya, seperti Paulus dan Titus, Paulus dan Timotius ada. Tetapi dia tidak boleh overacting. Karena di dalam 5 jawatan, supaya seseorang jemaat Tuhan bisa unity in faith, bapak rohani tidak disebut di situ. Ya, untuk mendapatkan semua berita, semua janji-janji Tuhan, untuk supaya kita lepas dari kutuk, bapak rohani tidak ada dilibatkan di situ. Jadi bapak rohani harus tahu diri. Itu sebabnya bapak rohani hanya ditulis di dalam 1 Korintus pasal 4. Petrus itu, ya, Rasul Paulus bilang begini, aku menulis ini kepada diriku dan kepada Apolos. Jadi mereka sebagai bapak rohani saling memperingati, saling memperingatkan. Kita harus tahu diri. Waktu kita mengatakan kepada mereka, sekalipun kamu banyak bapak yang mengajar, banyak orang yang mengajarkan kamu, tapi di dalam Kristus, akulah bapamu oleh Injil yang aku beritakan. Ya, Paulus bilang begitu kepada jemaat di Korintus. Jemaat yang model apa nih? Jemaat yang masih bayi. Karena 1 Korintus 3 bilang, aku bicara kepadamu seperti anak, bicara kepada anak-anak, bukan kepada orang dewasa. 1 Korintus 1 bilang, kamu memang banyak full karunia, kamu full pewahyuan, pengetahuan, dan kesaksian Yesus ada padamu. Tapi di pasal 3 dikatakan, kamu anak-anak. Maka harus diingatkan, ingat ya, kamu nggak bisa seperti itu. Karena ada yang mengajarmu, yaitu aku bapak rohani. Ya, jadi bapak rohani adalah peringatan untuk jemaat yang masih anak-anak. Tapi jemaat yang dewasa harus tahu bahwa kita punya covering rohani. Dan orang-orang yang sudah mengajar kita dikatakan hormatilah orang-orang yang mengajarkan firman kepadamu. Lihat, ikuti, lihat hidupnya. Tapi ikuti imannya. Jadi iman ini salah satu covering. Jadi kita tidak disarankan untuk mencontoh hidup bapak rohani kita atau pemimpin kita. Yang dicontoh adalah iman mereka. Mereka punya covering yang sama nggak dengan kita? Punya belief system yang sama nggak dengan kita? Atau dengan Allah? Karena iman adalah belief system. Mengapa harus kita perhatikan imannya? Ayat selanjutnya, karena Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Yesus Kristus dan iman sama, nggak pernah berubah. Jadi kita perhatikan imannya, karena iman tetap sama, kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Jadi Tuhan betul-betul ingin tidak ada pribadi di antara Dia dan kita, di antara kita dan Kristus. Tidak boleh ada pribadi yang menjadi pengantara. Itu ilegal, saudara. Kalau kita katakan aku berdiri di antara bangsa ini, atau aku berdiri di antara orang ini dan Allah, maka kita sedang memecat Kristus sebagai satu-satunya pengantara yang sah. Dialah pengantara yang sah, yang di-approve oleh surga, bukan manusia.
Ya, jadi sekarang kita tahu prinsipnya, bahwa kita memiliki covering. Pertama, saya ulang lagi sebelum kita perjamuan. Pertama, kita punya power, pressure dari dalam. Ya, itu harus keluar mengelawan pencobaan yang ada. Itu disebut ketekunan. Nah, semua itu harus dipastikan keluar. Karena kita adalah manusia daging, maka kita harus mematikan manusia daging kita dan mengangkat, menjunjung tinggi power. Makanya kita jangan sampai mendukakan roh dan jangan memadamkan roh. Untuk itu Allah memberikan manusia-manusia seperti Nabi, Rasul, pengajar semua untuk memastikan manusia daging kita mati. Dan kita membuat manusia, power kita keluar. Ya, karena Tuhan ingin kita menang. Kemudian kita diberi lagi tudung rohani. Ketopong keselamatan, breastplate atau pelindung hati nurani kita ini adalah kebenaran. Kemudian arah hidup kita adalah ikat pinggang kebenaran, kaki kita siap memberitakan Injil kemanapun kita jalan, pedang roh ada di mulut kita. Lalu Tuhan memberikan manusia-manusia untuk memastikan covering kita jalan. Nah, semua manusia yang lewat di dalam kehidupan spiritual kita harus manusia yang sama dengan kita, yaitu mengerti siapa Tuhannya. Imannya harus sama. Amin. Maka dipastikan hidup kita akan selalu berkemenangan karena itu desain Allah untuk setiap kita. Oke, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.